Gokil. Oke teman-teman, kembali lagi di Ngebag, ngobrol asik anti gabut. Barusan kita udah dibuka sama seseorang yang kemampuan dalam bermusiknya nggak usah diragukan lagi. Tapi nanti kan kita akan cobanya tanya-tanya lebih dalam tentang dia. Siapa sih sebenarnya barusan tuh yang nyanyi itu? Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Ya walaupun bisa dibilang sebenarnya kita yang jadi tamu karena ini di rumahnya ya, bukan di studio kita. Jadi sekarang kita lagi ada di rumah salah seorang musisi legendaris. Oh enggak sih, belum ya. Iya, Amin, iya. amin, amin. Oke, kita bersama Anggi Novianti. Iya. Tenang Gi, jangan gugup, tenang aja Gi. Tenang. Kan ini di rumah gua. Oke, oh iya ya, benar-benar. Harusnya kita yang gugup. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Anggi, panggilannya Angie. Tadi sudah saya lemparkan jokesnya, cuman saya lemparkan lagi. Rasanya Angie banget, asik. Masih lucu lah kurang lebih gitu. Oke teman-teman, kenapa kita ngobrol hari ini sama Angie? Apa yang bisa kita kulik dari seorang Angie? Oke, jadi saya pun sebenarnya udah kenal dengan Angie sebelumnya karena mungkin satu kampus juga gitu kan. Jadi kurang lebih udah tahu lah. Dan kenapa kita pun ngobrol sama Angie karena ada beberapa hal yang mungkin jadi inspirasi buat teman-teman, apalagi teman-teman yang sedang berkarir di dunia tarik suara khususnya seperti itu. Gimana Gi? Sehat? Alhamdulillah. Gimana COVID ini ngeganggu Kak sama keseharian rutinitas gimana? Ganggu lah, Ganggu. pasti. Kenapa? Apa yang buat ganggu COVID ini? Pertama, kerjaan. Kerjaan. Oke. Kedua, ya karir. Karir, oke. Nanti kita coba untuk tanya lebih dalam kenapa COVID ini ngeganggu karirnya Angie. Jadi teman-teman, Angie ini adalah salah satu apa disebutnya Gi? Member apa di Jakarta Iya, Youth? member. Oh, member di Jakarta Youth Choir Iya. gitu. Jadi salah satu membernya. Jadi beberapa waktu kemarin atau beberapa waktu lalu Jakarta Youth Choir itu sudah mencapai prestasi. Nanti kita coba kulik. Tapi sebelum ke sana, kita ingin ataupun saya ingin nanya hal dasar dulu, Gi. Dari kapan Anggi ngerasa punya perasaan gitu? Wih, suara gue bagus nih kayaknya. Enak nih buat dinikmatin. Sejak kapan Gi Anggi merasa sadar itu dan mengembangkan itu, Gi? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Terus pas? Kan waktu itu lagi zaman Idola Cilik. Oke, 5 SD. Oke. Enggak deh, bukan Idola Cilik. Avi Junior. Oh, Sebelum Avi Idola Junior. Cilik. Menuju puncak Iya, betul. Teman-teman yang tahu itu berarti udah tua. Oke. Gimana terus? Iya, pertama tuh ya iseng aja ngefans sama Gita Gutawa. Emang kita ikut ya? Enggak, Oh, enggak. Oh iya terus? ngefans terus gue sering nyanyi-nyanyi lagunya. Terus ada pendaftaran Avi Junior dulu kan di majalah Gaul ya, kalau nggak Oke, salah. terus? Ada formulirnya, sampai beli tuh. Emang beli formulir itu? Beli majalahnya. Oh, beli Di majalahnya. dalamnya ada formulirnya. Oke, terus? Terus nanti udah isi, pas minta izin nggak diizinin. Oke. Di mana itu pas itu audisinya? Jakarta. Oh, Jakarta. Gokil. 5 SD coba anak kelas 5 SD pengen Tapi ikut kayak audisi. diam-diam aja bisa nyanyi juga, nggak dikasih tahu. Oh, ya Kayak enggak. buat sendiri doang gitu. Oke, terus kan sekarang main ukulele juga. Ini ukulele kan? Gitar lele. Gitar lele. Oke. Mungkin ada juga nanti gitar paus. Oh, kurang ya. Oke. Oke. Nah, alat musik nih salah satu. Bisa alat musik apa lagi? Ini doang. Keyboard juga basic banget. Oke, basic. Ya yang penting nggak seperti saya ya. Gitu, saya kan jiwa seninya ya kurang lah, lebih ke kurang banget sih. Gitu. Nah, dari suka nyanyi, terus kan dari kelas 5 SD terus belajar alat musik itu pertama alat musik apa, terus berapa lama belajarnya? Pertama alat musik pianika SD dulu. Oh, yang ditiup ya? Ya. Oke, terus? Terus recorder, suling. Oh, suling. Kan suka buat praktek. Itu Iya nggak dulu sih? saya SMP iya suling. Iya, SMP, SD kayaknya deh. Saya SMP SD. mungkin beda ya. SD. Kualitas SD dan SMP saya dan Angie ya. Jadi ya udahlah. Oke, terus suling, Ketiga, terus apa lagi? Waktu SMP kelas 2 nyoba gitar. Nyoba gitar besar berarti kan? Iya. Maksudnya gimana gitar? Terus belajar dari siapa, berapa lama? Bapak juga sih, kakak juga pada bisa. Oke, berarti kebanyakan
keluarga pun ya jiwa musik Beda atau genre seninya beda genre. Ini lebih ke apa, dangdut? Iya biasa bapak-bapak organ tunggal. Ya, betul. Ya nggak wajar sih kita kan disuguhkan dangdut dan lain sebagainya. Tapi mungkin Anggi pun sedikit banyaknya ngerti lah dangdut kan. Enggak. Oh enggak. Jadi nanti belajarlah ke bapaknya ya. Saya pun ingin belajar. Oke, belajar gitar berapa lama belajar gitar? Kalau saya ya pribadi, saya dari SMP belajar gitar itu baru bisa tuh kuliah. Maksudnya bisa tuh kayak pede nyanyi gitu. Sampai kemarin-kemarin tuh nggak pede, dan sekarang pun pede ya karena pede aja, bukan bagus ya gitu. Kalau Angie sendiri, kalau Angie sendiri berapa lama tuh? Sampai sekarang juga masih belajar sih. Oke, diplomatis ya jawabannya. Terus serius masih belajar. Waktu lancar-lancarnya itu SMA kelas 1 karena kan masuk ekskul musik juga. Oh, SMA kelas 1. Nama udah bisa ekskulnya? genjreng lah sama nyanyiin lagu, satu lagu gitu. Nah, terus belajar keyboard SMA sama temen. sama teman. Terus kapan pede mainin alat musik di depan orang tuh, mulai kapan? Kan tadi SMP ya mulai genjreng. SMP udah mulai kayak pensi gitu. Udah berani sendiri atau gitar, sama tim gitu? Iya, sama tim sih. Kebanyakan, tapi pernah sendiri juga. Sendiri. Dan ya mungkin pasti kan proses dari belajar musik dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya gue nggak di musik deh, atau ya udah jalanin aja gitu? Atau pernah ngerasa ada di mana titik ya kayaknya musik enggak deh gitu? Pernah nggak sih? Atau nikmatin aja? Nikmatin aja sih. Kalau menurut Angie itu walaupun skillnya B aja, tetap merendah ya, diplomatis sekali. Oke. Walaupun segini-gini aja, coba kayak nggak ada lagi deh kayaknya. Akademik juga nggak oke banget. Oke, udah nggak usah dibongkar lebih dalam kalau akademik. Oke. Terus ini apa, pernah atau ngerasa ya tadi nikmati, menurut Angie itu musik itu kayak gimana gitu? Musik menurut di hidup Angie itu, gue nggak bisa hidup nih tanpa musik, atau kayak gimana? Asik. Yang dramatis dong supaya viewersnya naik. Yang gimana sedih gitu. Music is my soul. Ceritain dong menurut Angie itu gimana sih musik di hidup Angie itu? Kayak berguna sih, kayak misalkan lagi stres, lagi apa, kan ada musik beda-beda ya. Ada yang buat penghilang stres, didengerin enak. Buat nyantai, buat belajar ada aja gitu, jadi tenang. Mewakili perasaan. Oke. Angie berarti dalam setiap ekspresi entah itu galau, mungkin pernah kan galau, ngerasain galau? Sering. Pernah senang juga gitu kan? Pasti disalurkannya mungkin lewat musik ya. Iya, tapi nggak pernah apa? ciptain lagu. Nggak pernah sih. Belum mungkin bisa, OTW lah, OTW. Belum bisa. OTW gitu. Nanti siapa tahu kan jadi musisi besar. Itu amin dong, amin. Gitu kan, kita pun cukup bangga dan kita jadi pionir orang yang mewawancarai calon musisi besar Indonesia. Gokil. Oke. Tadi ya kayaknya tadi Angie bilang pun musik sangat apa, ngaruh banget ya ke kehidupan. Jadi walaupun sekarang mungkin Angie rutinitas mungkin tidak di musik ya, di secara pekerjaan gitu kan. Ya tapi tetap secara hobi dan sebagainya tersalurkan. Angie sebenarnya biasanya menyalurkan musik tuh di mana aja sih? Maksudnya entah itu cover atau apa tuh sering di up-nya kemana aja? Cover sih di Instagram pertama. Instagram pertama. Dari zaman Instagram video itu yang 15 detik. Oh iya. Ya, udah mulai cover. Cover. Terus di mana lagi? TikTok ya? Sekarang. Oh TikTok, karena baru ada sekarang. Baru nyemplung. Bowo mania. Iya. Sama YouTube, pernah YouTube. YouTube ada channelnya? Ada. Channelnya apa? Sebutin. Sketch and Music. Oke, jangan lupa subscribe somehow ya. Oke. Ya nggak apa-apa dong, itu ya promosinya masing-masing gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Artinya kan tetap kita harus berkarya, itu nggak ada saingan sebenarnya. Kita kolaborasi gitu kan, saling dukung gitu kan. Jadi dalam persaingan digital seperti sekarang sebenarnya mau itu channelnya apapun ya saling dukung gitu, nggak ada kompetitor apa. Bahkan kalau toh ada saingan ya jadi pelecut semangat kita untuk terus berkarya gitu. Termasuk nih teman-teman somehow pun, ngapain nih, gabut nih, ya udah kita bikin karya gitu. Produktif. Iya produktif. Harusnya ada tepuk tangan. Oke, kalian nggak denger ya? Oke, gitu.
Oke, nah kita masuk ke pembicaraan lebih intinya lagi. Gimana Angie ini masuk ke dalam member Jakarta Youth Choir. Iya, Saya takut salah nyebutin, maaf. Jadi hati-hati ya. Oke, nah itu gimana pertama Angie tahu ada itu, terus gimana proses Angie bisa masuk? Waktu tahun 2017 kan ikut paduan suara. Sebutin aja. PSM Unida. Wah, mantap. Gisanada, lupa namanya. Terus? Iya, ada temen, pokoknya di grup ada link gitu, katanya nyari perekrutan anggota. Kirain gue tuh bukan anggota tetap gitu, cuma kayak cabutan. Kadang kan kalau choir gitu kan suka butuh cabutan buat lomba, buat kompetisi gitu kan. Cuma dibutuhkannya untuk kompetisi doang. Nah ini ikut deh, ya udah ikut sampai ikut audisinya di Jatinegara. Sumpah gue nggak pernah naik kereta, baru pertama kali naik kereta. Angie tuh orang Sentul, baru naik kereta pas kuliah. Iya, sumpah baru naik kereta. Terus? Berdua. Sama si temen yang? Iya, temen itu. Ada pokoknya. Sebutin aja supaya. Enggak. Oh enggak usah ya? Enggak usah, oke. Ada terus tes biasa audisi. Tesnya ngapain sih kalau gitu-gitu? Nyanyi, ada lagu wajibnya, waktu itu lagu wajibnya Desaku yang tercinta iya. gitu ya. Terus baca partitur, sumpah gue gak bisa baca partitur not angka sih, bukan balok gitu. Apa sih? Bukan. Not angka. Ya udah. Emang sebelum itu kan udah masuk di Gisanada nih. Itu enggak ada. Ada. Oh, ada. Terus cuma ya belum baru soalnya di Gisanada. Baru, oke. Semester berapa itu? Semester 2, 3 ya. Sama temennya pun semester? Iya, sama. Oke, sama semester. Terus udah proses itu gimana lagi? Seleksi, terus baca apa? Baca partitur, terus nyanyi lagu bebas. Bebas nyanyi apa pas itu? Lagu Sherina yang lihatlah lebih dekat. Aduh, saya nggak tahu kalau ya, itu. Oke, lagu Sherina. Terus nunggu 2 minggu apa ya? Apa seminggu, terus nanti di SMS dulu, masih zaman SMS pengumumannya. Semester berapa sih? Semester 2. Semester 2 Sandi berarti semester 4. Emang masih ada ya SMS? Nggak tahu, pokoknya waktu itu pengumumannya lewat SMS juga. Oke, terus pengumumannya gimana? Lupa pokoknya gitu selamat. Iya, lolos audisi. Terus nanti ada latihan rutin. Bentar, lolos ketika udah seleksi itu udah langsung lolos apa ada tahapan yang emang harus? Udah berarti langsung jadi ya? anggota baru. Oke, berarti itu secara regenerasi terus ada gitu ya? Oke, berarti kayak JKT48 gitu ya? Enggak, sama nggak sih? Maksudnya kayak terus aja regenerasi? Ada, ya. Oke, cuman ini nggak nari kan? Maksudnya nari? Nari gitu. Kalau lagu daerah. Oke. Nah proses udah masuk itu berarti tahun 2017 bahkan sampai hari ini masih. Oke. Berarti 2017 udah 3 tahun tuh. Udah 3 tahun prosesnya. Berarti setiap kegiatannya itu ngapain aja? Apakah ada latihan rutin per minggu? Ada hal-hal wajib yang emang harus diikuti itu kayak gimana? Misalkan kayak ospek ada. Harus pakai pelatihan. Gembel-gembel enggak. Terus gimana prosesnya? Pertama kan lolos, terus latihan perdana anggota baru. Itu tuh biasanya seminggu sekali, setiap hari Rabu. Berarti tiap hari Rabu ke Jakarta? Iya. Capek? Ya, capek, dinikmatin aja. Oke, terus? Kalau misalkan mau, sebelum itu pelantikan. Oke, pelantikan. Latihan rutin berapa kali, sebulan apa ya? Terus nanti pelantikan, habis pelantikan ada ikut-ikut lomba. Nah kalau mau lomba gitu. Lomba pertama di Jakarta Youth Choir itu apa? Di mana? Ingat nggak? Atau terlalu banyak nggak usah dipaksain nanti stres? Oh iya deh. Penabur kalau nggak salah, penabur internasional. Udah kelasnya internasional berarti kan? Oke. Di penabur. Langsung juara dapat silver. Silver kalau silver. Enggak, gold medal. Gokil, langsung gold medal, gokil.
di lomba pertama langsung juara 1 lah kurang lebih gitu kan. Nah. Enggak juara 1, sebenarnya gold medal itu ada kategorinya, misalkan skor sekian sampai sekian dapat emas gitu. Iya. Berarti gold medal tuh enggak cuma 1. Enggak. Berarti ada juga yang dapat. Gitu. Oke. Terus proses di sana terus berjalan latihan kan tiap kalau misalkan ada kompetisi gitu latihannya seringnya seintens apa? Seminggu 3 kali. Tapi kalau udah hamin sebulan gitu bisa tiap hari, Senin sampai Jumat. Proses NG kesana itu gimana? Nah, ceritakan, maksudnya gini loh, supaya teman-teman yang denger itu tahu gimana perjuangan kita ketika kita emang fokus ke fashion kita gitu kan. Apa yang kita suka ya emang harus ada pengorbanan misalnya. Ceritakan supaya konten ini ada inspiratifnya lah gitu kan. Iya kan kalau kuliah tergantung sih, misalkan kuliah balik jam 1 atau jam 3 ya buru-buru ke stasiun Bojong. Kenapa nggak di Bogor? Enggak, kan lebih deket nanti baliknya. Iya, terus? Ke Bojong, terus latihannya itu kan jam 7 malam. Oke. Sampai jam 10-an lah ya, nyampe rumah jam 1. Berarti kita ibaratkan ada kompetisi, berarti tiap seminggu sekali, seminggu 3 kali itu kayak gitu rutinitasnya. Apa yang membuat NG ya gue harus tetap jalanin gitu? Apa hal yang buat NG ngerasa harus bertahan gitu? Padahal capek loh, perempuan lagi, gokil nggak tuh? Ya karena gue udah milih, gue harus tanggung jawab sama pilihan gue. Mantap, nanti ada captionnya di sini. Tepuk tangan dong. Oh iya, tepuk tangan. Oke. Jadi ya NG tadi bilang bahwa ketika emang udah dipilih harus tanggung jawab gitu. Dan ngerasa emang misalkan kayak jenuh, capek. Ya capek pasti ada, tapi kayak ya udahlah gue masa pasti. Tapi gimana cara NG buat ya udah terus jalanin gitu? Ya sekarang kita ngerasa capek ya ngeluh gitu, ngapain gak ada perubahan kalau nggak dijalanin. Oke. Jadi ya dari proses itu ya setiap keluhan tiap orang pasti ada ya teman-teman. Ada, pasti. Cuman ya tinggal bagaimana kita menghadapinya. NG tadi bilang ya ketika udah ada pilihan ya harus bertanggung jawab gitu. Oke, nah masuk ke tadi bagaimana Jakarta Youth Choir itu pernah kompetisi di Eropa. Apa namanya kompetisinya? Tahu nggak? Ingat nggak maksudnya? Chorus Inside Advent 2018 di Roma, Italia. Di Roma, Italia. Di Roma, Italia. Ini apa? Ketemu Totti nggak? Nggak tahu nggak Totti? Tahu, pemain bola kan? Oh iya, di Roma. Nggak tahu pas itu pensiun atau belum ya? Nggak tahu. Nggak. Oke, nggak ketemu Totti ya teman-teman. Di Roma itu tahun 2018 akhir. Itu kompetisi antar negara kah atau misalnya kayak tim kah, open kah, misalkan umur kah atau gimana? Umum. Berarti umur berapapun? Kompetisi choir umum, ada yang kakek-kakek. Ada yang kakek-kakek. Berarti berapa lama di sana? Seminggu, 5 hari. 5 hari nyanyi terus? Enggak. Gimana sih prosesnya dari mulai berangkat terus proses di sana gimana aja? Ini sih cukup dadakan sih. Dadakan. Ini lomba cuma persiapan sebulan lebih. Sebulan lebih itu termasuk dadakan berarti ya di perpaduan suaraan ya berarti kan gitu. Dadakan sih. Dadakan terus dari pembuatan visa juga ada yang hari H malah visa gue baru jadi. Itu yang buatin siapa? Ada tim kan, bukan tim kolektifan. Itu visa hari H baru jadi. Terus belum uang saku belum pada nuker-nuker. Ke uang ke euro. Ke euro. Oke. Berarti pernah pegang euro ya? Pernah. Saya belum, saudara-saudara. Oke. 75.000 yang keluar aja saya belum tahu yang kayak gimana. Oke, terus gimana? Terus itu visa udah selesai, uang saku. Udah. Sebentar, sebelum masuk ke sana, orang tua izinin? Iyalah, nganterin ke bandara. Masya Allah. Orang tua mendukung berarti. Tapi ini di hari H itu cukup sedih juga sih. Gimana? Kan ada upacara upacara pemberangkatan gitu deh di sana di Jakarta di tempat latihan sama kepala dinasnya. Karena kan ini JYC ini di bawah naungan Disorda
dinas pemuda dan olahraga DKI Di Jakarta. Oh iya. Makanya sama kepala dinasnya ada upacara gitu. Iya, pelepasan lah ya. Pelepasan. Enggak ini sama sekali enggak pulang ke rumah. Jadi gini, kemarin H-1 itu ada job apa? Job nyanyi di sendiri apa aja? Enggak, sama JYC juga. Oke. Di Jakarta pokoknya. Terus di nikahan? Enggak, di hotel. Masa di hotel. Ada acara nikahan. Halo. Ada acara apa gitu. Terus kita ngisi balik jam 1-an ya. Balik habis latihan kan, H-2-nya latihan. Besoknya ngejob berangkat jam 4 subuhan. Terus itu enggak itu balik nih kayaknya, balik malam jam 12-an. Terus ini lagi berangkat lagi buat upacara itu pelepasan. Bener-bener di rumah tuh nggak ketemu gitu. Ketemunya pas di bandara doang. Berarti walaupun pulang tapi tetap nggak ketemu kan? Iya. Ketemu. Luar biasa. Perjuangan yang luar biasa gitu. Artinya kan ya segala sesuatu itu, perjuangan itu pasti butuh proses, butuh pengorbanan. Dan salah satu yang Angie lakukan adalah ya walaupun tidak bertemu, tapi kita harus yakin bahwa doa-doa orang tua itu pasti tetap ada. Oke, terus gimana lagi pas berangkat itu? Pas berarti ketemu tuh di bandara sama orang tua gitu kan? Terus, bawain koper. Oh gitu ya. Jadi sekalinya ketemu bawain koper, waduh. Oke. Terus pas berangkat, terus gimana lagi prosesnya? Ya udah nunggu take off berapa jam gitu di bandara. Pokoknya take off sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam berangkat. Nah, udah sampai sana gimana sih rutinitas 5 hari ya? Seminggu. 5 hari di sana tuh sama pulang pergi. Di sana tuh gimana aja? Apakah langsung lomba apa gimana? Enggak, pas nyampe ya istirahat, sampai hotel istirahat, terus malamnya latihan. Malam latihan. Besoknya itu diajak jalan-jalan ke Colosseum kalau nggak salah. Oke, yang itu ya, yang bulat itu. Ya gitu. Gitu. Aduh, saya belum. Oke, terus? Terus habis itu pokoknya kalau udah nyampe hotel pasti istirahat, latihan. Oh, besoknya itu upacara pembukaan lomba. Iya. Pakai bahasa Indonesia? Enggak ya. Iya ya. Itu pagi-pagi naik bis biasa, terus habis itu ngapain lagi ya? Balik lagi kayaknya latihan lagi di hotel. Latihan. Oh, di hotel latihannya? Iya. Oh, enggak di venue tempat? Enggak. Oh, enggak. Karena beda, jauh-jauh sih. Oh, jauh-jauh. Orang upacara pembukaan aja misalkan di sini, terus nanti lomba di sini, kan kita ikut 3 kategori. Oh, langsung ya 3? 3 kategori. Duh, lupa kategori. Ya enggak usah. Ya, pokoknya A, B, C, D ya. Jadi kalau yang A di sini, yang B di sini gitu. Oh, beda tempat. Tapi satu hajat itu maksudnya kayak enggak 1 hari sih, enggak 1 hari. Maksudnya kayak itu tuh 3 kategori tapi satu lomba gitu. Oh iya. Emang kategorinya apa aja? Oh iya, saya tanyain ya. Pokoknya lagu. Oh, kategorinya berdasarkan lagu. Lagu ini lagu daerah. Bahkan daerah pun banyak juga ya yang dinyanyiin. Iya. Berapa? 3. Pokoknya di sana tuh kita nyanyi 9 lagu. Berarti per lomba 3? Ya, satu kategori 3 lagu. Oke. Terus kategori lagu lain internasional apa sih kan ada? Lagu ini. Lagu klasik, lagu mix gitu, lagu choir banget gitu deh. Oke, lagu apa sih? Ada lagu. Terus satu lagi lagu daerah juga tapi plus koreografi. Oh, jadi 2 daerah, satu kurang lebih internasional lah gitu ya. Kalau maksudnya choir gitulah. Lagu klasik gitu. Oke, yang gitu-gitu ya. Oke. Saya tahu lah dikit-dikit lah. Oke, terus dari proses itu, itu 1 hari enggak sih? Itu lomba yang 3 tempat berarti kan? Iya. 1 hari enggak? Enggak, 2 tempat. Jadi ada yang 2 kategori di 1 tempat. Satu kategori itu beda hari. Beda hari. Yang 2 kategori itu di 1 tempat ya di 1 hari. Gitu. 1 hari. Oke. Terus satu lagi hari berikutnya apa selang dulu berapa hari? Iya besoknya. Besoknya. Itu berapa negara dan berapa peserta sih? Kurang lebih 10 negara. 10 negara. Per negara 1. Enggak
Enggak. Biasanya tuan rumah tuh ngirimin paling banyak Roma tuh. Biasanya kalau per seni ya di Indonesia kan tuan rumah tuh ngirim paling banyak. Jadi kemungkinannya menang besar. Nggak tahu kalau lupa gua. Negaranya ada Kroasia, dan Roma juga ada. Lupa lagi. Pokoknya ada berapa negara lupa. Ada ini pokoknya ada dari Indonesia cuma kita doang. Malaysia? Nggak ada. Pokoknya Asia kita doang. Asia. Rata-rata dari Eropa juga. Oh, dari Brazil? Nggak ada. Oh, nggak ada. Saya aneh-aneh aja ya kok dari Brazil gitu. Iya, Oke, dari proses itu hari berikutnya terus langsung pengumuman apa gimana? Pas kalian juara apa gimana sih prosesnya pas kalian dapetin? Pengumumannya tuh pas kategori yang 2 kategori itu. Oke. Ya, di tempat itu langsung pengumumannya. Nah, pengumuman itu berdasarkan kategori apa ya, juara umum? Berdasarkan kategori. Jadi kan di situ ada sebenarnya banyak kategori lombanya, cuma kita hanya ikut 3. Nah, di 3 kategori ini kita semuanya juara 1. Udih, gokil. 3-3-nya sapu bersih. Iya, ditambah apa tuh? Ini gini. Ya. Mayoret. The best conductor. Oh, conductor. Kok mayoret sih? Jadi ada 3. The best conductor sama the best choreography. Oh. Jadi 5, kita dapat 5 penghargaan. Oke, terus? Udah. Jadi dari 3 kategori yang diikuti, 3-3-nya dapet, terus konduktor juga dapet, terus koreografi juga dapet. Perasaan Angie sendiri kayak gimana? Ya bangga lah, gila. Gua nangis gak sih? Enggak sih, cuma ya. Atau gini doang? Enggak gitu? Enggak. Ya nangis nggak ya, lupa pokoknya. Ya tapi bangga lah bangga langsung. Gimana ekspresi bangga teman-teman itu gimana sih pas menang tuh gimana? Maksudnya lompat-lompat kah apa? Iya, sampai ada yang pelukan, ada yang nangis, ada yang segala macam ada. Oke. Berarti leader di sana nangis nggak? Maksudnya ini pasti dong nangis perjuangannya. Pas kita nyanyi lagu klasik itu kita gara-gara apa ya, lupa, pokoknya ada satu insiden gitu. Abis nyanyi itu kita kayak semuanya nangis gitu. Abis nyanyinya kan? Iya, abis nyanyi yang di kategori A itu. Itu lagu terakhir bukan sih? Enggak, itu pertama kali kita nyanyi lomba malah. Oh iya. Itu kategori pertama, besoknya kan yang BC. Yaitu kita kayak ada suatu kesalahan apa gimana, gue lupa, pokoknya merenung semuanya nangis kayak ya udah, terima aja nanti hasilnya kayak gimana. Oh iya. Tapi proses kategori selanjutnya mah aman ya? Aman sih. Maksudnya kayak cuma ada satu lagu temponya kecepatan, ya biasa sih. Ya berarti dari hal-hal kecil awal itu ya ada kesalahan-kesalahan sedikit, ya itu jadiin apa ya, pelajaran untuk setiap kategorinya lebih baik lagi gitu kan. Nah, Angie pernah nggak sih kebayang bahwa gue yang asalnya hobi hobi dalam arti nggak sengaja ya asal-asalan gitu kan awalnya ya, atau cuman suka aja, terus membawa Angie ke Eropa, terus berprestasi juga, terus ketemu Anies Baswedan kan? Gini banget berarti kan? Enggak. Kontak-kontakan kan? Enggak. Halo Pak Anies, asik. Banjir nih gitu. Enggak ya. Oke, dari hal-hal yang emang enggak kebayang itu membawa Angie emang ke titik di mana kebanggaan lah, entah itu kebanggaan buat diri sendiri, orang tua juga, bahkan mungkin teman-teman yang lain. Gimana, kebayang sih enggak awalnya itu? Enggak, malah kayak dulu tuh banyak banget yang ngeremehin. Nah, terus? Ya gitu deh, pas pertama kali dulu kan pernah ke luar negeri juga gara-gara ngajar, magang. Oh iya. Dari kampus. Kemana pas itu tuh? Thailand. Masih ASEAN ya, oke. Iya. Kayak nggak kebayang gitu. Kok bisa ya, ternyata gue, apalagi waktu itu di Thailand 25 hari kayak survive sendiri gitu. Tanpa orang tua, tanpa temen juga cuma satu. Harus menyesuaikan apa gitu. Dari situ deh, dilihat dari situ teman-teman yang dulunya ya apa sih lu gitu. Itu DM tuh penuh. Oke, gokil deh. Penuh terus? Ngapain aja sih mereka tuh, ngomong apa aja? DM tuh ngomong apa, ngechat apa aja? Wih gila keren. Terus
Jangan lupa oleh-olehnya. Oh itu paling banyak sih biasanya oleh-oleh gitu kan. Orang Indonesia apalagi orangnya. Iya gitu. Yang tadinya nggak pernah kontekan, yang dulu sok kenal ya. Iya. Oke. Tapi pernah kayak kalau bahasa kerennya star syndrome, kayak gua udah ini nih, udah dikenal nih gitu-gitu. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Ya, pernah ngerasa, cuma kayak ke orang-orang yang dulunya. Oh, kayak dulu gitu, orang-orang yang mungkin gak lirik gitu kan, iya, ngeremehin gitu. Oke, tadi udah nih Angie cerita tentang perjalanan, tentang proses dia masuk ke member Jakarta Youth Choir tadi, perjalanannya sampai jadi juara juga. Artinya teman-teman di sini bisa lihat dari sosok Angie, perempuan survive gitu kan, walaupun banyak sekali tantangannya, ada yang ngeremehin, bahkan dari segi waktu pun banyak tersita, harus bolak-balik dan lain sebagainya, tapi tetap survive, tetap nekunin apa yang dianggap ya suka gitu. Oke, Ji, pertanyaan terakhir. Rencana terdekat atau agenda terdekat dari Angie ataupun dari Jakarta Youth Choir-nya apa nih? Terdekat? Terdekat pertama ya kalau udah pandemi ini biasa ikut kompetisi. Ya ikut-ikut isi-isi acara yang memang memerlukan kita. Terus buat pribadinya ya biasa cover-cover di Instagram. Semoga viral ya. Jadi selebgram, asik. Iya. Di TikTok seleb TikTok. Oh, seleb TikTok gitu ya. Dan dikenal gitu. Iya, amin. Oke, Angie, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita obrolkan ini jadi inspirasi buat teman-teman gitu kan. Jadi hal positif buat teman-teman. Jadi sekarang itu nggak ada batasan apapun untuk kita, nggak ada batasan apapun, tinggal kita mengalahkan diri kita, mengalahkan keterbatasan yang emang kita anggap itu halangan, sebenarnya nggak ada, tapi ya kita harus tetap survive gitu dalam perjalanannya. Apa yang kita suka ya udah, tadi seperti yang Angie bilang bahwa kalau gua udah ngambil keputusan ya harus bertanggung jawab, seperti itu. Oke, kita tutup obrolan kita hari ini, obrolan kita di sore hari ini dengan lagu dari Angie. Silakan Ji, nyanyikan. Mainkan. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Oke teman-teman, sampai jumpa di obrolan-obrolan kita selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Mantap.